Maningrum, NIM 2019-33096 dari kelas 6C Prodi PGSD. Kali ini saya akan menyampaikan tentang perspektif global dari fungsi sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman, sepermainan hingga sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya yaitu hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang semakin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai proses modernisasi. Dampak kemajuan penerapan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial ini semakin intensif dan meluas. Interaksi bisa terjadi secara fisik maupun non-fisik. Melalui internet, teknologi komputer, melalui email menyebabkan dunia ini menjadi tanpa batas secara non-fisik. Secara fisik, batas-batas wilayah setiap negara berdasarkan hukum internasional masih jelas. Interaksi langsung atau tatap muka dan tidak langsung melalui berbagai media yang semakin intensif serta semakin meluas, membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan menalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi yang terbawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media berdampak luas terhadap tatanan sosial baik material maupun non-material. Contoh material yaitu pakaian, peralatan, dan perangkat dasar lain tidak hanya terbatas digunakan serta dimanfaatkan oleh orang tertentu, melainkan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Katakanlah mie instan, pakaian, bensin, pizza, hotdog, hamburger, dan lain-lain telah masuk dalam kehidupan perkotaan, perdesaan secara regional bahkan global. Katakanlah jenis makanan khas setempat seperti dodol Garut, kacang Bali, manisan Cianjur, oncom Bandung, dan tidak lagi hanya ada di tempat semula, melainkan telah menyebar ke segala tempat, dan adanya itu pun toko serba ada atau toko serba bahkan juga di mancanegara. Hal-hal yang positif yang berdampak sosial yaitu pertukaran pengalaman, pertukaran kemampuan, pertukaran nilai, dan seterusnya wajib kita syukuri. Contohnya yaitu pertandingan olahraga, kunjungan dan pertukaran pemuda pelajar, pertemuan pramuka atau jambore tingkat daerah, tingkat regional, nasional, serta antar negara merupakan interaksi sosial yang meluas, paling tidak diwakili oleh kelompok yang bertemu saat itu. Suasana dan peristiwa yang demikian itu tidak hanya bertemu atau interaksi manusia saja, melainkan juga terjadi pertemuan berbagai aspek sosial yang terbawa oleh kelompok-kelompok manusia itu. Dari arus global dan interaksi sosial baik langsung maupun melalui media, tentu saja ada yang wajib diwaspadai. Pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, dan kebiasaan minum minuman keras, sadisme, dan sebangsanya yang menjadi racun bagi kehidupan sosial. Akibat interaksi sosial yang semakin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Perubahan dan kemajuan yang positif meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Harus mensyukuri, sedangkan yang berdampak negatif harus kita waspadai, bahkan secara aktif kita harus mencari alternatif pemecahannya. Sosiologi yang oleh Horton dan Hahn tahun 1976 didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial umat manusia, harus mengembangkan kemampuan perspektif global dalam menyimak masalah-masalah global yang mengancam kehidupan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.